Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 12. Begini firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rangkaian hukum Taurat itu begitu indah ketika kita melihat secara spesifik. Ketika ada tuntutan yang bersifat vertikal, ada tuntutan yang bersifat horizontal. Dan menariknya adalah singgungan antara vertikal dan horizontal itu dihubungkan dengan hormatilah ayah dan ibumu. Apakah saudara menangkap satu hal, sesuatu yang menarik, yang berkelanjutan dari hal ini? Ternyata iman yang kita peroleh saat ini merupakan penurunan dari orang tua kita dalam aspek pengajaran ketika kita bersama-sama menikmati makanan kita, bersama-sama beribadah, berdoa, berbincang-bincang seputaran tentang kontekstualisasi di mana kita berada, tentang Allah yang benar. Ternyata sumber utama yang pertama sekali kita peroleh, yang memberikan kita pengarahan adalah orang tua kita. Sehingga ketika kita melihat suatu hal itu secara menyeluruh, maka kita memiliki sesuatu hal yang sangat berbenturan dan itu tidak dapat dibuat sesuatu menjadi alasan. Ketika aku sudah mengetahui banyak hal, maka aku tidak membutuhkan orang tua. Kita harus menyadari satu hal, memang ada suatu proses yang bersifat linear dalam kehidupan ini. Ketika kita menjadi orang yang dilahirkan di dunia ini, sampai usia kita ke 12 tahun, kita menjadi sosok yang terus bergantung kepada orang tua. Umur 12 hingga umur yang ke-35, kita masih berkata, 12 sampai umur yang ke-25, kita masih berkata, aku membutuhkanmu. 25 sampai 35, kita sudah mulai berkata, aku mulai merindukan orang tuaku. 35 sampai 50. Dan jika kita katakan pada usia kita yang ke-50, kita tidak lagi memiliki orang tua, baru di situ kita berkata, seandainya aku diberi waktu kembali untuk bertemu dengan orang tuaku. Ternyata itu sudah selesai. Mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Hal yang sederhana yang perlu kita mengerti adalah kita mengetahui, mengenal Allah berasal dari orang tua. Apakah saudara menangkap ada suatu hal yang sistematis dalam pengakuan iman yang dipelihara di perjanjian lama, yang di perjanjian baru kita sudah tuntas. Di perjanjian lama ada konsep keberimanan itu yang diturunkan. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itu menjadi suatu aspek turunan. Ternyata keberimanan kita juga menjadi suatu hal yang bersifat turunan. Tetapi bukan menjadi sesuatu hal yang mengekang. Karena ketika kita mendapatkan pengarahan yang sungguh-sungguh benar itu, kita membuat ruang yang benar dan kita memposisikan diri kita dengan benar dan kita berucap dalam pengakuan iman kita yang benar karena kita sudah mengerti. Seandainya kita tidak memiliki orang tua yang mengerti tentang seluk-beluk keberimanan ini,
maka kita menjadi orang yang terus akan mencari dan mengembara. Kita hanya menjadi musafir yang terus mencari kebenaran itu. Tetapi puji Tuhan, kita memiliki orang tua yang takut akan Tuhan, yang benar-benar mengajarkan dan mendedikasikan hidup mereka untuk keberimanan yang sungguh-sungguh benar. Maka saudaraku, jika saudara masih memiliki orang tua saat ini, saudara harus bersyukur. Dan saudara harus mengucapkan terima kasih banyak kepada mereka. Karena banyak hal yang tidak bisa kita bayar, tidak ada. Mau seberapa kaya pun kita, tidak ada yang bisa kita bayar kepada mereka. Meskipun kita memberikan kepada mereka bermiliar-miliar kekayaan kita, itu masih belum bisa membayar jerih lelah mereka untuk membuat kita sebagai manusia yang kokoh saat ini. Maka firman yang kita dengarkan hari ini dengan berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan Allahmu berikan kepadamu. Sebenarnya adalah suatu hal yang menjadi bukti bahwa kita tetap survive dan ada hingga saat ini. Seandainya kita tidak memiliki orang tua yang terus mendidik kita. Ada istilah yang berkata di dalam bahasa Batak, patudo hanguluan, jalatois hamaguan. Ucapan itu turun dari mulut seorang orang tua kepada anaknya. Sehingga lihatlah, kita pantas bersyukur. Karena kita adalah orang Batak, kita pantas bersyukur. Karena keberadaan kita saat ini, kita tetap hidup saat ini, bisa dipengaruhi karena ucapan yang kita pelihara hingga saat ini. Seandainya kita tidak patuh kepada setiap orang, kita akan bertindak gegabah. Kita terlalu sombong. Apakah orang yang sombong memiliki tempat yang pas di dunia ini? Ketika kita arogan di terminal atau dimanapun kita berada, kemungkinan kita hanya menyisakan isak tangis kepada orang tua kita. Kita diberangkatkan dengan baik, kita didoakan dengan baik, tetapi karena kita tidak mengingat nasihat mereka, kita terlalu sombong di perantauan kita. Hanya beberapa bulan, orang tua telah mendengarkan kabar yang begitu naas. Ia hanya menerima mayat dari anaknya yang ia sudah berangkatkan itu. Apakah itu cukup untuk membayar mereka, membayar jerih lelah mereka? Maka jangan sia-siakan umur saudara. Saat saudara menghormati orang tua saudara, saudara akan mengingat apa yang telah dipesankan kepada saudara. Ini menjadi relevan ketika kita mendapati 4 hukum yang sangat penting, yakni hubungan kita kepada Allah. Ternyata kita diikat dengan hubungan kita kepada Allah, dengan hubungan kita kepada sesama, yakni lewat menghormati orang tua. Segala sesuatunya berasal dari orang tua. Mengapa demikian? Saya tertarik sekali dengan ucapan yang berkata bahwa semuanya itu dapurnya adalah rumah. Jika seseorang beres di rumah, maka ketika dia keluar dari rumah, ia akan mengimplementasikannya dengan sungguh-sungguh baik. Maka jangan pernah keliru. Jika ada orang yang membenci orang tuanya, saya perlu berkata, lebih penting dan lebih baik memiliki orang tua ketimbang tidak sama sekali. Kiranya Tuhan memberkati saudara, jadilah orang yang bijak. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu, terima kasih atas penetapan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami menghormati orang tua kami, ayah dan ibu kami, yang telah Engkau berikan kepada kami. Jika mereka tidak ada, maka pasti kami tidak akan ada. Terpuji nama-Mu Bapa yang telah memberikan orang tua kepada kami, yang mengabdikan hidup mereka untuk mengasihi kami, mempertaruhkan hidup mereka supaya kami menjadi manusia yang sejati. Pelihara hidup kami Bapa, supaya kami tetap menjadi anak di hadapan orang tua kami, setinggi apapun yang kami peroleh. Karena kami telah mengenal Engkau lewat orang tua kami, sama seperti kami mengenal Engkau lewat Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa, atas pemeliharaan yang Tuhan telah nyatakan kepada kami. Ubah kami
Jadikan kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh baik, menghormati setiap orang, karena orang tua kami telah mengajari hal yang demikian kepada kami. Ampunkan dosa kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.